Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Di sini saya akan membahas tentang satu-satunya agama semua nabi. Apakah itu? Yaitu adalah Islam. Islam adalah satu-satunya agama semua nabi. Di tengah kerancuan sebagian orang yang menganggap bahwa Islam hanya agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran justru menegaskan hal sebaliknya. Islam adalah agama seluruh nabi, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini bukan baru muncul di abad ke-6, bukan. Agama Islam bukan agama yang lahir 1400 tahun lalu, bukan. Melainkan adalah agama tauhid yang satu dan abadi. Hanya Islam satu-satunya agama dari Allah. Allah tidak pernah menurunkan agama selain Islam. Hal ini dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Itu yang pertama. Ada lagi di mana? Di surat Ali Imran 85 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yabtaghi ghairal islami dinan falai yaqbalu minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. Menariknya kata ad-din ini ya, selalu disebut dalam Al-Quran bentuknya tunggal. Itu menunjukkan apa? Agama Allah itu cuma satu, yaitu Islam. Tidak ada yang lain. Terus semua nabi beragama Islam dan disebut muslim. Al-Quran menyebutkan bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah muslim, dan mereka menyeru umatnya untuk hidup sebagai muslim. Cuma banyak ya yang beredar itu, seperti di Quran terjemahan itu rata-rata entah itu disengaja atau tidak, itu selalu diartikan dengan berserah diri. Nah, jadi kalau ditulis dengan berserah diri, maka akan kabur pemaknaan dari Islam itu sendiri. Kalau kita akan mengenal orang Islam disebut muslim, muslimun adalah orang Islam. Tapi kalau dilihat terjemah Al-Quran itu ada yang diganti, bukan orang muslim tapi diganti dengan orang yang berserah diri. Ini kalau kita tidak tahu dengan, atau kita hanya membaca sesuai teks aja, kemungkinan besar kita akan tertipu, karena ada di mata pelajaran itu menyebutkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau dengan dikatakan agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, otomatis sebelum Nabi Muhammad belum ada Islam. Nah, itu bisa diartikan seperti itu, karena di Al-Quran ditulis berserah diri. Tapi kalau diterjemahkan dengan yang asli sebagai muslimun, orang Islam, maka akan lain kesannya. Oh, berarti nabi-nabi yang dulu itu agamanya Islam. Jadi hati-hati juga dalam membaca terjemahannya. Sebaiknya kalau memang kita ragu, akan lebih baiknya jika kita itu masuk ke original teksnya, jadi kita tidak akan tersesat. Oke, lanjut lagi ya. Ini untuk penguat yang saya katakan tadi.
di surat Al-Baqarah ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya Ibrahim dan Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini maknanya, ini terjemahan bagus, itu harusnya begitu. Karena ada, kalau kita browsing di terjemahan Al-Quran, wa antum muslimun ini pasti diartikan kecuali dalam berserah diri, itu yang ada. Tapi kalau kita mau benar-benar jeli dan melihat original text-nya, ya bukan memaknai berserah diri, tapi orang muslim, dalam keadaan muslim. Kemudian juga Ali Imran ayat 67, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifam muslima, yang artinya Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukan pula Nasrani, tetapi ia seorang yang hanif, orang yang lurus, dan seorang muslim. Nah, ini yang sering dikatakan kalau orang ditanya, agamanya Nabi Ibrahim itu apa? Agama hanif. Ya, agama hanif ini agama apa? Tidak ada agama hanif. Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu agama Islam. Jadi kita harus memaknainya dengan yang sesuai. Kemudian ada lagi surat Yunus ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajri in ajriya illa 'alallah wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan supaya termasuk golongan orang-orang yang muslim. Nah, ini Nabi Nuh ini juga muslim. Ini membuktikan bahwa Islam bukan dimulai dari Nabi Muhammad SAW, tetapi telah dibawa oleh para nabi sejak dahulu. Pengertiannya, Nabi Muhammad tidak membawa agama baru, melainkan menyempurnakan agama Islam yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu yang betul. Dikuatkan dengan surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu. Nah, ini kan disempurnakan agamamu. Ayat ini bukan menunjukkan awal agama Islam, tapi menyempurnakannya. Kesimpulan, Islam adalah agama yang satu dan abadi, agama semua nabi sejak zaman Nabi Adam. Kedua, istilah muslim bukan hanya untuk pengikut Nabi Muhammad saja, tapi juga untuk Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan seluruh para nabi. Yang ketiga, Nabi Muhammad datang bukan membawa agama baru, tetapi sebagai penyempurna dan penutup risalah Islam. Sebagai penutup, kesimpulan dari yang saya bicarakan tadi, jangan pernah lagi ragu bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi Allah. Jangan pernah ragu. Islam bukan agama baru.
Islam adalah agama semua nabi. Mari kita jaga keyakinan kita ini, karena inilah inti dari ajaran tauhid yang murni. Demikian dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.